Orang tua mana yang tak geram ketika mendengar buah hatinya mendapat vaksin palsu? Ditambah, kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki anak. Sejak ditemukannya bukti vaksin palsu oleh pihak kepolisian di 3 daerah, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dunia kesehatan di Indonesia sontak dan mendapat ancaman. Bayangkan saja, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan bahwa pelaku pembuat vaksin palsu menggunakan cairan anti-tetanus dan campuran cairan infus untuk membuat vaksin palsu. Sungguh perbuatan keji untuk mendapatkan keuntungan. Yang membuat masyarakat bertambah bingung. Dari pengakuan pelaku, mereka telah memproduksi vaksin palsu dari tahun 2003. Lalu bagaimana dengan peran BPOM selama ini? Pengawasan Kementerian Kesehatan kebobolan? Pertanyaan selanjutnya, apa hukuman yang setimpal untuk membuat vaksin palsu? Mari kita bandingkan dengan pelaku yang membuat susu bayi mengandung melamin di Cina. Kedua pelaku dihukum mati dengan catatan menyebabkan kerugian ekstrim bagi masyarakat. Hukum mati bagi pelaku dan ada sanksi tersendiri juga bagi instansi yang melakukan kelalaian. Ini harus tegas demi nasib anak-anak Indonesia. Dan pemirsa, saat ini saya sudah tersambung dengan Brigjen Polisi Agung Setia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Pak Agung, kondisi terakhir atau konfirmasi terakhir masih 15 orang tersangka atau sudah ada penambahan jumlah tersangka dalam kasus vaksin palsu ini, Pak? Iya, sampai dengan hari ini kita lagi tadi sudah sampaikan ada penambahan 2 tersangka yang kita tangkap di Semarang. Jadi semuanya menjadi 15 orang. Baik. Kondisi atau provinsi yang positif beredarnya vaksin palsu ini selain Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di mana lagi, Pak Agung? Ya, kita sudah identifikasi satu tempat, yaitu juga di Petan, itu artinya vaksin ini terdistribusi sampai di Medan. Di Medan, Pak, ya? Iya. Oke. Pak, pelaku sudah melakukan tindakan seperti ini dari tahun 2003 dan baru bisa terungkap di tahun 2016. Artinya ada rentang waktu 13 tahun. Apakah sebelumnya polisi juga sudah mengendus adanya praktik pemalsuan vaksin ini, Pak Agus? Iya. Sebelumnya kita belum. Kita belum mengetahui adanya praktek ini. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan dan analisis mendalam, kita menemukan fakta bahwa ada peredaran vaksin palsu ini. Apakah ada keterlibatan dari pihak rumah sakit, apotik maupun toko kesehatan yang secara sengaja ataupun dokter sekalipun yang secara sengaja mengetahui atau menggunakan vaksin palsu untuk konsumen ya, Pak, untuk pasiennya? Kita belum mengidentifikasi sampai sejauh itu. Saat ini kita memang fokus untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana vaksin palsu ini kemudian bisa terdistribusi sampai ke tangan medis. Itu yang sedang kita fokuskan. Artinya sejauh ini polisi belum menemukan motif dari pihak rumah sakit maupun dokter yang memang sengaja menggunakan vaksin palsu ini kepada pasiennya, seperti itu, Pak Agung? Demikian, kami masih melakukan pendalaman kepada pihak rumah sakit dan kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dari pihak rumah sakit yang kita lakukan pemeriksaan. Baik, Anda siang tadi mengatakan ada 4 rumah sakit, 2 apotik, dan 1 toko obat di Jakarta yang terindikasi menjual vaksin palsu ini. Apakah sudah ada nama-namanya, Pak Agung? Iya, saya pikir ini untuk konsumsi penyidikan dulu. Kita ingin supaya masalah ini bisa kita tuntaskan, artinya dalam pembuktian para pelaku dan fakta-fakta hukum yang kita sedang kumpulkan ini kiranya nanti lebih kita fokuskan untuk bagaimana membawa para pelaku ini ke pengadilan, dan rasanya kita semua ingin hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya atas kejahatan para pelaku ini. Dan sejauh ini motif dari pelaku pasangan suami istri yang anak buah Bapak tangkap di Bekasi, Jawa Barat, apakah memang hanya sekedar motif ekonomi atau ada motif lain, Pak, dalam kasus vaksin palsu ini? Iya, yang kita ketahui seperti itu, sebagaimana pengakuan yang bersangkutan bahwa motif ekonomi menjadi hal yang mendominasi terkait dengan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
Itu yang kita dapatkan, namun kemudian terkait dengan motif ini juga kita akan dalami dari fakta-fakta yang lain dan nanti kiranya kita bisa lebih memastikan motif seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh para pelaku. Mengapa sampai bisa 13 tahun mereka dengan leluasa membuat vaksin palsu tanpa tersentuh oleh aparat penegak hukum, Pak? Apakah ada pengakuan dari mereka, Pak Agung? Sementara belum. Terkait dengan begitu lama mereka bisa beroperasi, rasanya mereka memang cukup pandai untuk melihat celah untuk bisa berbuat begitu lama kejahatan ini. Namun demikian kiranya kita pahami bahwa kejahatan tidak pernah sempurna dan kita penegak hukum terus bekerja untuk menemukan dan menangkap mereka. Mereka begitu pandai melihat celah hukum, ataukah mereka justru mempunyai banyak jaringan mulai dari tenaga medis hingga dokter dan rumah sakit yang mereka gunakan untuk mempermulus pembuatan vaksin palsu ini, Pak, peredarannya? Tidak tertutup kemungkinan seperti itu, namun demikian kita harus merumuskan dalam rumusan perbuatan melawan hukum sehingga kemudian kita bisa membawa siapa saja pelakunya ke pengadilan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan. Dan pelaku akan dijerat 2 pasal, Pak, ya, pasal Undang-Undang Kesehatan dan juga pasal tindak pidana pencucian uang. Iya, termasuk pasal terkait dengan perlindungan konsumen. Tiga undang-undang ini kita gunakan. Artinya hukumannya itu dalam bentuk kumulatif ataukah dipilih menjadi hukuman yang paling tinggi saja, Pak? Akan seperti apa bentuk hukumannya? Iya, kita ketahui di sistem hukum kita maksimum itu orang bisa dihukum 20 tahun dengan kumulatif hukuman. Dengan demikian kita terapkan 3 undang-undang ini, kita harapkan bisa seperti itu, artinya maksimum mereka bisa diberikan. Namun tentunya kita harus mendukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat untuk kemudian hakim bisa memutuskan dengan genap keyakinannya. Baik, Brigjen Polisi Agung Setia, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Talk to iNews. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, iNews. Baik, Pak Arus, 8 provinsi yang di Tenggarai menjadi pusat atau peredaran vaksin palsu ini tadi dari polisi mengatakan sampai ke Medan. Data dari BPOM sendiri seperti apa? Iya, jadi setelah ada kejadian vaksin palsu, maka Badan POM memerintahkan kepada semua balai besar balai POM dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan identifikasi produk-produk vaksin, terutama produk vaksin yang pengadaannya bukan dari jalur resmi. Jadi sekarang ini laporan dari Balai Besar Balai POM seluruh Indonesia yang masuk ke kami ini yang diduga, ya, yang diduga karena yang kami segel adalah yang pengadaannya bukan dari jalur resmi, jalur tidak resmi tadi, jalur tidak resmi dari freelance, dari distributor yang tidak berizin, adalah dari Pekanbaru, kemudian Jakarta, ya, Serang, Bandung, kemudian Jogja, Denpasar, Mataram, Palu, dan Batam. Nah ini itu baru disinyalir peredaran ya, Pak? Ya, saat ini sudah kami segel begitu. Nah mulai besok pagi ini sudah sampel ini sudah akan diberikan ke Badan POM Pusat, ke PPOMN, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, untuk dicek. Butuh waktu berapa lama, Pak, untuk pengecekannya? Itu tergantung pengujiannya. Mungkin sekitar seminggu gitu untuk mengecek kira-kira itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Apakah masyarakat nanti bisa mengetahui dari mana saja atau pihak rumah sakit mana saja yang terindikasi menjual produk vaksin palsu tersebut, Pak? Bisa, Pak, bisa. Begitu nanti akan ini tentu saja ini akan kami sampaikan ke publik hasil pengujian. Artinya akan segamblang itu ya, vaksin palsu ini beredar di rumah sakit A, B, C, dan E dan seterusnya. Jadi vaksin namanya apa, begitu, kemudian ini diperoleh dari mana, di rumah sakit mana, begitu. Akan segamblang itu, Pak, ya? Iya. Baik, Pak Maris, apakah itu cukup untuk melindungi konsumen? Kalau saya justru itu sih boleh lah ya, tapi sebagai pertanggungan jawab dari Badan POM dan setelah Permenkes 35 2014, pertanggungan jawab dari Kementerian Kesehatan, ya, janganlah terlalu melempar-lempar. Akibatnya apa? Ada statement dari Kementerian Kesehatan mengatakan harus waspada, bedakan asli palsu konsumen. Itu nggak mungkin. Artinya justru masyarakat yang diminta untuk waspada, padahal pemerintah punya perangkatnya supaya bisa melindungi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan itu bagaimana? Jadi emang itu sih boleh lah, tapi ke belakang itu hasilnya gimana? Ini kan meresahkan masyarakat. Jangan sampai nanti program
imunisasi terganggu, ya. Karena tadinya masyarakat kan sudah ada tahu kalau ini manfaat imunisasi sangat penting, ya. Nanti kan bukan nggak mungkin malah akan turun. Nah ini kita bilang ini mungkin aja bisa paling bawah nanti. Nah ini untuk mulai peduli lagi tentang imunisasi kan ngeri ini seperti ini, ya. Jadi saya minta lagi ya kita nggak usah salah-salahan sana, misalkan salah hakimnya hukuman ringan, itu lagu lama saya bilang, ya. Jadi dari kita sendiri ya sepertinya kalau gajah di depan mata nggak kelihatan tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Jadi introspeksi diri, ya, dan penyidik mereka juga harusnya juga ke dalam juga, selain kan di sana ada bagian penyidikan ya Pak, ya, ada semacam irjennya segala macam, itu juga betul-betul jadi 100 kilo jadi kapsul berapa, distribusinya kemana, ya. Nanti juga misalkan ke apotek sekarang ada macam-macam. Dulu kan cuma apotek, ada juga sekarang apotek rakyat, yang isunya apotek rakyat juga administrasi kurang baik ya Dan Pak, apotek ya. itu kan di bawah pengawasan Menteri Kesehatan seperti itu kan? Kalau sekarang, kalau dulu sebelumnya kan Badan POM. Setelah 7 Juli 2014 itu memang Kemenkes, ya. Dia nggak punya aparat bisa ngawasin kan aneh, ya. Dan apotek itu ada dua, ada apotek yang biasa, ada juga apotek rakyat. Oke, kalau kita melihat runtutan SOP yang harus dijalankan oleh Badan POM, di titik mana yang menurut Anda menjadi celah bagi produsen vaksin palsu ini sehingga bisa beroperasi selama 13 tahun? Jadi begini, ya, untuk laporan produksi, laporan distribusi itu harus dilaksanakan sesuai dengan sistemnya, ya. Kedua, masalah pengadaan, ya. Pengadaan dalam jumlah tertentu, ya, itu misalkan puskesmas, ya, itu diperbolehkan beli langsung, ya. Tapi dalam jumlah besar itu bisa langsung ke produsen. Padahal kan teorinya dari produsen ke distributor barulah kemana-mana. Jadi pantauannya jelas. Coba kalau program bisa langsung, contohnya bisa dengan adanya LKPP. Artinya sekarang banyak pintu yang bisa menjadi celah bagi produsen nakal untuk masuk memasarkan produk palsunya seperti akan itu. Sulit pengadaan, kalau nggak salah di bawah 50 juta puskesmas bisa beli, ya, langsung. Kalau yang program itu program pemerintah itu dengan adanya LKPP dengan e-katalog itu produsen bisa langsung mendrop itu. Kan jadi ada dua sistem, bisa melalui distributor, bisa langsung, bisa beli sendiri atau ikut tetapi program. kalau kita bicara soal distribusi tadi, harusnya kan setiap puskesmas atau setiap rumah sakit kan sudah punya SOP untuk mengetahui mana yang asli dan mana yang tidak asli seperti mana itu. Bisa kalau dia bisa, misalkan ada namanya apotek kan macam-macam. Tadi saya katakan ada apotek rakyat, swasta, rakyat, dan sebagainya. ya, ada apotek yang biasa. Apotek rakyat ini tahun 2005 itu perkembangan dari toko obat, ya. Jadi sejarahnya apotek rakyat saya tahu. 2005 toko obat kan nggak boleh menjual daftar G, ya, tapi kan nggak boleh juga dimatikan. Akhirnya dibuat namanya apotek rakyat, ya. Baik. Tapi administrasi inilah harus juga diawasi juga. Baik. Kalau menurut saya seperti itu. Dan pemirsa, di mana peranan atau tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam kasus beredarnya vaksin palsu ini? Talk to Anyus akan kembali sesaat lagi.